harus berdamai memang. Takdir itu harus kita terima. Takdir warung sepi harus diterima juga. Tadi makan soto di bawah itu enak ya? Oh jelas. Kalau itu udah langganan. Harus repeat order sih. Iya sih. Harus repeat order bro, you know. What? Mie ayam wak soto namanya. Nama wak itu mie ayam atau soto? Dia Namanya itu soto. Dia terlahir sebagai soto. Panggilannya wakso. Ya, wakso apa yang tuh? Wak soto. Karena dia sekalian jual soto, nama dia jadi akhirnya dikenal orang dengan Wak Soto. Berarti habis makan nih semua. Iya dong. Nah, kini kita mau cari minuman ya, ada nggak? Minum, alhamdulillah nggak ada. Oh, Cok, ada minum. Parah kali memang. Jualan sini kayak nggak niat ya. Ya, kok nggak ada bang? sebenarnya bukan nggak niat, tapi karena nggak ada yang bayar utang Karena jadi kebutuhan. gini. Promo berapa? Murah aja. Berapa ini? Anak sedekah lah malam nih. Nah, Oh sedekah ya. mau makan, nggak dimakan nggak apa-apa juga. Ini gratis ya. Masya Allah. Oke. Silah simpan dulu ya. Apa cerita ini? Antum dari mana nih? Dari warung Wak Soto tadi lah Memang makan. janjian makan atau gimana? Enggak, di sini mau cari minum. Tadi kan di sana udah baru makan soto. Masa orang makan nggak ada minumnya? Ada minumnya, tapi kan yang dingin-dingin nggak ada. Iya, Jadinya yang di kayak sini. gini, yang kopi-kopi lah. Di sini minuman dingin nggak ada, tapi suasana yang dingin. Dingin. Suasana dingin ya. Diem-dieman. Kurang kehangatan. Kurang kehangatan, aduh. Karena sepi. Perlukah kita pasangan hidup? Ya kayaknya perlu itu. Iya. Karena kalau kata orang, Ah, apa namanya, hidup ini akan terasa dingin kalau tidak ada yang menghangatkan. itu dia. Kata siapa itu? Kataku, gitu. Jadi- Masuk. Masuk akal. Jadi kapan nih kalian mau ini nih? Apa nggak? Wah ini. Kayaknya Punya nikah itu pasangan. kita harus apa namanya, finansial kita harus kokoh dulu, gitu ya. Semuanya kita harus mapan dulu lah. Ngapain kita nikah nggak mapan kayak si kawan itu? Siapa tuh? Ada kawan kita kemarin yang baru nikah. Oh, si Mas Bro itu. Ih, loh, kan mapan beda-beda. Kenapa rupanya dia rasa dirinya udah cukup? Ini nikah lah. Kok kayak gitu? Jangan sampai ke muka ya. Tapi kalau misalnya nikah, kalau misalnya nggak dibarengi dengan finansial yang kuat, finansial aku tuh bakal bisa amburadul. Betul. Gini. Emang siapa yang bisa menjamin finansial kita tuh kuat terus? Allah yang Antum hari meyakinkan pertama kita. nikah oke. Misalnya antum udah finansial kuat nih. Hari pertama antum masih aman. Hari keduanya uang antum habis dikuras misalnya sama pencuri atau ATM antum dibobol atau aset antum hilang atau antum bangkrut. Terus Maka dari itu kita harus Pasti- mempersiapkan akal kita kan. Kita harus belajar gimana cara menghadap Betul. krisis. Dan Nah, itu kalau kan belajarnya kalau harus. kita punya duit seperti itu kan ada namanya nanti dana darurat. Dana darurat, Jadi kalau misalkan investasi, duit kita itu kita hilang, satu hari terkuras dan kripto. betul nih itu nggak salah juga. Eh, Tapi kayaknya kalau cuman masalah uang itu nggak jadi acuan kita untuk nggak menikah atau menunggu menikah atau gimana gitu. Tapi kan gimana ya kan? tapi kita lihat ya kalau di KUA itu data apa namanya perceraian itu paling banyaknya itu karena faktor ekonomi pertama. Faktor ekonomi atau manusia yang nggak berilmu. Iya. Itu bisa jadi Sama juga. itu. Tapi kan di situ di catatan itu ditulis karena faktor ekonomi. Kayaknya Itu kita keuangan. melihat ke belakang nih orang-orang tua dulu kita tuh orang-orang tua kita yang dulu kayak nikah pun uangnya nggak banyak-banyak juga, banyaknya anaknya 15, 12. Karena nih ya kalau kita tarik dari segi ekonomi dunia nih, inflasi di zaman nenek kita dulu tanah tuh 5 hektar itu. Oke, Mau inflasi. anak 10 pun, loh nih bagianmu. Nanti kau tanam padi, tanam padi. Kelar urusan makanan. Udah ada bagiannya. Iya paham, tapi walaupun kursnya juga berbeda, tapi pasti kayak nggak jauh-jauh juga. Ya nggak, malah setelah mereka menikah terbukalah pintu rezeki tadi. Oh, iya. Iya. Banyak kan yang dulunya nggak punya apa-apa, tukang becak lah, tukang ini. Setelah menikah, tukang becak memang, tapi tanahnya, sap. Tapi itu kan sebagian kecil. Bagian kecil. Tapi kan kita banyak di lapangan itu kebanyakannya ya karena itu finansial, ekonomi yang harus Kayaknya itu dikokohkan dulu. faktor
manusianya. Mental juga sih rasa gue kan. Yang memang nggak berilmu kan. Kan kita perlu juga kalau nikah tuh kita harus menghadapi mental seorang istri tuh gimana kan. Kalau misalnya lagi ngambek tuh kita harus gimana nih. Perempuan nih nggak bisa kita akal-akali pakai pikiran kita. Oh berarti di sini mapan yang kalian maksud bukan cuma mapan uang. Mapan semuanya ya kan. Dari kematangan mental, dari kematangan duit. Oh, kalau itu ya pastilah kan. Namanya nikah juga ibadah ya kan. Iya. Ibadah kan juga perlu ilmu. Iya. Al ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum Iya. beramal. Aku bisa bahasa Arab. Itu emang penting. Tapi kalau cuma masalah uang kan banyak anak-anak sekarang masalahnya uang lah. Uang Tapi ya. mapan itu penting. Mahar ya. Ya. Mapan dari Ya, tapi segi kerjaan. Tapi satu sisi Ana juga setuju sih. Uang bisa jadi kalau kita belum siap ya. Karena yang dikatakan siap kan bukan cuma ilmu, Ya. tapi juga duit. Duit. Kalau duit banyak tapi nggak ada finansial mental dia, maksudnya mental dia tuh memiliki uang banyak itu pasti Apalagi dia habis. generasi sandwich kan, harus biaya orang tua, harus biaya ini. Sedih ya memang. betul. Real. Kalau masih punya utang, kayak mana lagi mau nikah kan? Iya. Kayak mana kita ngasih makanan orang kan? Itu dia. Apalagi Kasarnya. sampai berhutang untuk menikah. Itu lebih parah. Bahaya. Bahaya. Jangan sampai lah. Kayak kalau masih naik Astrea 73 jangan lah ya untuk Astra nikah 73 gitu ya. Seharusnya Atau boleh juga. setidaknya pakai ZR gitu baru nikah. Memang Jet Air lah ya. Atau pakai Tapi nggak bisa kita bilang juga, gitu juga. Misalnya orang udah mampu misalnya, terus dia hobi naik kereta jadul atau naik motor sport. Memang hobi dia kan kita nggak tahu. Ya. itu tergantung ke orangnya lagi lah. Kompleks Gaya ini. hidup lah. Kayak hidup Kompleks ya. kompleks ini harus dinilai dari person per person. Betul. Bang, ini kerupuknya kok alot bang? Ya sebenarnya itu udah 2 tahun. Makanya makanya aku pegang aja dari tadi nih. Mau Sebenarnya ini disimpan bukan aja untuk nih. makan, ini tuh pajangan. Jadi kasih gratis sama antum, bukan untuk dimakan, itu dipajang rumah. Tolong kembalikan kepada tempatnya. Atau jadi gantungan kunci atau apa. Wah, antum ambil aja, nggak nanya dulu kan. Mohon maaf. Gini. Ini juga jualan gak ditaruh expirednya di sini. Parah. Kopi habis karena sering diutangin. Iya. Bukan cuma kopi, semua isi warung nih ya. Ya. Ini semuanya apa namanya? Investasi ya. Investasi jangka panjang ya. Ya, dia utang gitu ya. Hidup dari utang kan emang. Nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Kadang ada yang merugikan kita, kadang memang nggak ada untungnya gitu ya. Rugi terus di sini. Itu jalan aja. Assalamualaikum. Anda duduk sama orang ini dulu. Iya, sampai sama anak dulu. Biasa. Orang baru. Iya. Ya nggak pulang malam kok. Insyaallah. Rumah tangga orang jelas. Iya, nanti dibawain sate kacangnya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh. Mana bensinnya nggak jadi ambil. Mau diminum aja tadi bawaannya. Minimal mau bakaran orang. Masya Allah. Apa cerita nih? Udah lama nggak ini ya duduk-duduk sini. Kenapa gitu? Udah lama jarang ngobrol. Udah beda circle sekarang. Beda circle lah. Semenjak Enggak, menikah beda. kan beliau Udah. sibuk dengan rumah tangga. Udah ada kawan baru, lupa kawan lama. Oh nggak kayak gitu konsepnya. Bukan dulu bukan tidurnya beda sama? circle. Tidur sama-sama. Tidur sama-sama ya. Main-main sama-sama. Sekarang udah ada kawan baru, lupa kawan lama. Bukan begitu. Maksudnya kan sekarang ini kan alhamdulillah kan Allah mudahkan kita sudah melangsungkan akad pernikahan. Terus sekarang ya tentunya tanggung jawab itu semakin bertambah. Betul. Betul. Karena kan dulu yang biasanya main-main, duduk-duduk gitu. Waktu itu kadang memang dihabiskan dengan teman-teman, kayak teman-teman semua kan. Tapi sekarang kan istilahnya
amanah itu udah berubah gitu. Tanggung jawab itu udah berganti. Dunia akhirat. Dunia akhirat udah ada gitu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah pernikahan anak itu memang khidmat kali. Banyak sekali yang antusias tentunya gitu kan. Terlebih teman-teman banyak yang support karena itu termasuk penyempurna agama gitu ya, Mabil. Iya, Masya Allah. Ibadah. Semalam kan teman-teman datang juga kan, Masya Allah datang kan. Alhamdulillah. Datanglah. Dan Anda rasakan kebahagiaan kali. Memang betul kata Allah itu, janji orang menikah itu pasti nikmat kali gitu. Manis ya. Ibaratnya kalau misalnya susahnya itu 1%, nikmatnya itu 99%. Betul. Jadi Memang apa tuh? nikah tuh nikmat dan gampang istilahnya. Betul. Mungkin secara teknis gampang, tapi yang susah kan mempertahankan ini. Iya, betul. Menjalani hidup ini dengan menikah. Jadi bisa di-spill nggak nih? Kayak gimana rasanya setelah menikah gitu? Apakah kayak kesehariannya tuh rutinitas itu beda-beda nggak gitu pas belum masih lajang gitu kan? Iya, betul sih. Tapi kalau aneh rasa ya, kalau kita bilang pil miahnya itu memang enaknya itu, wah Masya Allah kali. Memang pernikahan itu ibaratnya surganya dunia gitu. Serius, karena kita itu ibaratnya udah ada loh, istilahnya orang yang mendengarkan keluh kesah kita. Kadang kita sulit bercerita sama-sama kita kan. Itu masalah kayak hal pribadi gitu, hal yang sensitif. Itu yang menyangkut tentang kalau kita hal-hal yang dalam gitu, yang nggak bisa kita ceritakan sama teman-teman biasa gitu. Tapi setelah menikah itu kita terbuka gitu. Ibaratnya kan betul kata Allah itu kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian. Perempuan itu adalah pakaian untuk laki-laki. Maksudnya apa? Istri itu pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi perempuan. Pokoknya hati-hati aja lah. Ya. Hati-hati gimana ini? Karena kan banyak ini fenomenal kayak beberapa belakangan ini kita lihat. Data ya. Iya, data mengatakan gitu ya. Jadi ini bukan hanya omong kosong yang keluar dari mulut Ana. Tapi ini resmi gitu ya. Ini resmi dari valid ya? Tapi valid. Wayan, tunggu. Maksudnya data-data tentu ini bukan semena-mena kita mengatakan bahwa pernikahan itu sebuah momok ya, sebuah Bukan. ketakutan, kekhawatiran. Enggak. Karena Anda merasakan sendiri. Dulu awalnya Anda takut itu. Nanti kalau nikah ini pasti berat lah. Makin tambah beban, makin tambah keuangan, makin tambah waktu dan sebagainya. Anda pikir demikian. Tapi kalau kita hadapi terutama komunikasi ya, diskusi dengan pasangan itu Masya Allah kali. Hal-hal yang tidak kita nampakkan solusi akan ada solusinya gitu. Masalah-masalah itu pasti tertutupi gitu. Sekarang nih yang kata Wayan ini apa itu? Data-data apa gitu? Maksudnya lebih berusaha lah gitu ya. Berusaha dari segi. Tapi gini, maksudnya untuk memenuhi lah ya. Karena kan banyak yang kita lihat di data-data itu banyaknya perceraian gitu ya. Karena itu faktor ekonomi begitu. Faktor ekonomi. Nikah muda. Gitu. Gimana nih menurut antum nih kan orang-orang yang nikah muda gitu kan, yang dia tuh nggak mikir ke depannya gimana, yang penting urusan ranjang doang. Terkadang ada yang menikah itu tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu gitu kan. Enggak, menempatkan nafsu pada tempat yang halal tentunya. Daripada dia berzina gitu kan. Kita pertanyaan demikian. Betul, secara garis besarnya Sam, bahwasanya menikah itu tujuannya yang pertama adalah untuk menyempurnakan agama. Barang siapa yang mencari kemuliaan dalam pernikahan itu, pasti Allah akan beri kemuliaan. Siapa yang mencari pernikahan itu untuk harta, maka Allah akan berikan harta baginya. Siapa yang mencari pernikahan itu hanya untuk nafsu, maka Allah libatkan hanya untuk nafsu. Dalam artian tidak didapatkan kenikmatan-kenikmatan lain, melainkan untuk hawa nafsu saja. Tetapi barang siapa yang mencari
pernikahan ataupun menginginkan pernikahan itu untuk kebaikan di dunia dan akhiratnya, dalam artian untuk menyempurnakan agamanya, memperbaiki agamanya, ibadahnya, maka niscaya Allah akan dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudahan itu ataupun kenikmatan di dunia dan akhirat itu. Jadi gimana kasusnya? Kasusnya begini nih. Kalau misalnya dia itu ingin menikah biar seolah itu dapat yang halal. Ya. Dengan iming-iming ataupun dengan yang dimukusi biar halal dan diridhoi sama Allah. Tapi dia tidak matang secara pemikiran. Jadi dia kayak finansial, misalnya ya baik dari secara finansial juga, dari pemikiran juga. Tapi dia nikah itu karena faktor biar halal, biar ngebet, biar kayak orang gitu. tapi dia nikah nih. Tapi dia nggak tahu kayak bagaimana cara mengatasi emosional seorang istri, terus gimana gini. Lebih rentan untuk ini. Jadi yang Ya sering percekcokan jadinya gitu. jadi yang dibungkusin nikah cepet-cepet biar Bubar. jadi bubar gitu. Jadi gimana itu? Maka dalam sebuah buku tentang fikih pernikahan itu atau fikih munakat disebutnya, kita pernah mempelajari bahwa hukum pernikahan itu bisa terbagi dia. Ada dia menjadi sunnah, ada dia menjadi wajib, ada hukumnya dia saat menjadi sunnah, ada saatnya dia menjadi mubah, ada dia saatnya menjadi haram. Bagi seseorang. Bagi seseorang. Jadi tergantung individu nih. Misalnya antum dan Wa'yan ini. Beda hukumnya. Beda hukumnya. Bisa jadi di antum nanti itu masih mubah, sedangkan Wa'yan ini udah jatuh ke wajib. Kapan itu berdua ini bisa nggak sama. dibagi? Kapan itu? Ataupun Bang Billy udah jadi sunnah dia. Haram. Ini dia. Tentunya makanya ini tidak bisa kita hukumi dari majmu' ataupun mutlak. banyak orang gitu. Nggak mutlak ya. Ini wajib hukumnya menikah, antum semua di sini wajib. Nggak kayak gitu cara menghukuminya. Person ya. Personal orang. Wa'yan beda, antum beda, Bang Billy beda. Oh, iyalah, Contoh Billy gini, beda. kapan dia itu menjadi Wajib. tunggu dulu, mubah. Mubah itu dikalakan misalnya dia menikah dengan sudah ada kecukupan, kemampuan, dan dia juga mungkin dalam segi hawa nafsunya dia juga tidak bisa mengontrol masih, akan tetapi dia ya untuk memudahkan itu dia menikah gitu. Maksudnya dalam artian dia 50-50 gitu. Ya, ngerti. Dari harta pun dia ada, dari nafsu pun dia masih Bisa dikontrol. bisa dikontrol, akan tetapi karena dia memang ingin menyempurnakan agamanya, dia menikah gitu. Itu hukumnya mubah, boleh saja dia menikah. Ada saatnya dia jadi sunnah. Kalau dari sunnah ini dia udah mampu harta. Sedangkan di gejolak hawa nafsunya juga, dia udah mulai rada-rada kayak melamun sering gitu, ataupun dia mulai udah kayaknya aku butuh lah pendamping gitu. Dalam artian dia udah disunnahkan untuk menikah. Dan ada jatuh dia pada wajib. Dalam wajib ini, kalau dia sudah mampu harta dan dia sudah tak lagi sanggup untuk menahan diri. Kalaupun dia tidak menikah, berzina dong kawan. Kacau nih, kacau. Kacau. Anak orang korbannya, anak gadis orang. Berzina dia jadinya. Ini wajib. Dia menikah. Makanya kalaupun di posisi itu dia itu nggak punya harta yang banyak ataupun seadanya, belumlah kita bilang mapan lah gitu. Tapi kalau dia udah hawa nafsunya udah mau menggebu-gebu, daripada dia berzina, menikah, hukumnya sudah menjadi wajib. Dibarengin sama finansial. Iya, tentu. Walaupun finansialnya nggak seberapa, akan tetapi ketika dia mengusahakan pasti menikah, dimudahkan menikah, maka menikahlah dia. Jadi secara nggak langsung antum berpendapat bahwa nikah dulu Daripada atau mapan dulu. Iya. Nikah dulu lah. Nikah dulu. Kondisional. Kalau anak kondisional. Kondisionalnya mana? Kalau memang di posisinya antum ini udah nggak tahan lagi dengan godaan-godaan duniawi ini, daripada antum jatuh kepada kemaksiatan, antum lebih memilih mana? Antum melampiaskan dengan kemaksiatan itu gitu, ataupun antum mungkin menjalani apa gitu kan, dosa-dosa gitu gara-gara antum menahan-nahan itu. Lebih baik antum menikah, lalu pertimbangkan bisa jadi setelah menikah antum menjadi mapan, kan itu tidak menutup kemungkinan. Bahkan pernikahan itu menjadi haramnya apa? Itu kalau misalnya pernikahan itu kita sudah tidak mapan dan malah kita juga tidak bertujuan untuk menyakiti pasangan kita. Dalam artian tujuannya cuma untuk urusan ranjang aja gitu. Bahkan yang menikah nanti, yang penting aku nikahi aja. Haram. Masalah nanti dia ini, aku nggak usah aku kasih nafkah, nggak usah apa nih kan.